Jangan mengejar surga yang jauh, lupa sama surga yang dekat. Kalau orang suruh cepat, kalau atasannya suruh bergerak. Tapi kalau orang tuanya nanti sebentar tunggu Coba perbaiki skala prioritas tak. Karena pintu surga paling tengah itu namanya Babul Walidain, akan mencari orang-orang yang selalu membuat tersenyum orang tuanya, membuat bahagia orang tuanya, membuat nyaman orang tuanya selama berada di samping putra-putrinya. Maka bersyukurlah kalau ternyata kita salah satunya, mampu membahagiakan, memuliakan orang tua. Karena satu pelukan waktu beliau masih hidup lebih berarti daripada 1000 pelukan di batu nisannya. Mau diapa kalau tidak ada? Betul tidak? Ya. Makanya mumpung masih ada orang tua, datangi beliau, telepon beliau, jangan kosongkan rekeningnya. Jangan sampai bertanya, bisakah pinjam uangmu nak? Ya Allah. Coba. Pokoknya jangan tanya, pokoknya kalau perlu belum habis yang dikasih pekan kemarin, kasih lagi. Biar tidak minta. Atau bahkan mungkin orang tua lebih kaya daripada kita. Karena bukan masalah kasih uangnya supaya mereka tercukupi kebutuhannya. Tapi ini bentuk abdi, bentuk cinta kita dari seorang anak. Itu kalau masalah jasa itu tidak terbalaskan itu. Tapi Allah mau lihat progres ikhtiarnya seorang anak. Bagaimana dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua sudah bilang sama kita, saya ridho atas segala pemberian saya kepada anak-anakku, mulai dia lahir sampainya meninggal, itu tinggal pilih pintu surga mana yang kita mau masuk. Sehingga kita sempat hadir dalam acara Tazkiratul Maut atas berpulangnya ke rahmatullah Ketua Pengurus Masjid Jannatul Firdaus, yaitu almarhum Haji Sultani bin Bola. Dan mari kita memasuki acara ceramah taziah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Natsir Eskom. Pada Ustaz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal aswaja kullaha mimma tunbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, seluruh hadirin wal hadirat, jamaah yang saya tidak sebutkan nama pangkat jabatannya, seluruh yang hadir tanpa terkecuali insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ya. Saya tidak panjang Pak, lo mana kiman redini hari. Betul tidak? Mata kok mana nih tak? Itu kalau seharian kita puasa, buka puasanya tidak seberapa, lanjut sholat isya, tarwi 20 di sini ya. Witir. Coba. Jadi kalau jam begini nih memang waktu yang paling enak untuk dengar ceramah. Siapa itu bilang tidur deh? Mau ke ceramah. Sebentar, lesu pakai mungkin. Tapi tidak apa-apa kalau ada yang mau tidur, enggak usah kasih bangun. Wajar itu orang kalau lelah. Ramadan itu bulan di mana Allah memuliakan orang-orang yang beristirahat. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah diciptakan yang namanya tidur pada malam dan siang hari. Coba. Artinya apa? Tidur itu bernilai ibadah. Tapi tidur seperti apa? Ada orang menjual dari pagi sampai siang. Siang sholat duhur di Masjid Jannatul Firdaus Kompleks Pasar Panampu. Selesai sholat sandar-sandar di tembok sambil zikir. Ketiduran, maka dia dianggap berzikir sampainya dia bangun. Ini tidur bernilai ibadah. Ada orang baca Quran setelah sholat, sandar-sandar di tembok. Ketiduran, maka dianggap baca Quran sampainya dia bangun. Ini tidur bernilai ibadah. Pak Angketoto tahu pura masa pajak subuh matiin ron. Nanti bangun mau piduhur. Ada begitu tak? Sudah duhur, tidur lagi. Nanti bangun menjelang asar. Sudah asar, tidur misalnya. Ya. Yang begini tidak usah kasih bangun. Doakan saja mudah-mudahan husnul khotimah. Saya tidur terus. Terlalu banyak hal yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan yang nilainya berlipat ganda pahalanya. Jadi rugi kalau kita memilih tidur. Betul tidak? Terakhir. Ya penting saya tidak berhenti. Ya. Saya itu kalau ceramah kata 30 kali bilang terakhir. Magai. Ini
belum baru 1 kali. Saya insya Allah ceramah saya tidak lihat jam. Kalau ada 3 kali orang menguap, wabillahi taufik wal hidayah. Ini belum mulai ceramah, aku ada 2 kali kuliah orang menguap. Berciceman. Ya, tahan tak. Saya tadi sholat duhur di Masjid Jannatul Firdaus. Saya dibisi sama Ustadz Alimuddin, titip doa untuk beliau. Saya bilang dari sejak meninggal, ada WA masuk, beliau meninggal, titip doa untuk beliau. Di grup lembaga dakwah Rehan Al Munawar, titip doa untuk beliau. Saya ketemu beberapa pedagang di pasar, kalau sore, titip doa untuk beliau. Saya sampai bertanya, siapa beliau? Di luar dari ketua masjidnya ya. Apa amalannya? Begitu saya dengar sambutan keluarga, saya hadir di tempat ini, lihat orang-orang yang loyal, mau malam-malam hadir duduk di tempat ini. Waktu pabosi. Mau duduk malam-malam, waktu istirahat. Saya mengambil kesimpulan bahwa benar-benar itu ayat Allah tidak bohong. Intan surullah yang surkum. Siapa yang urus agamanya Allah, dunia akhiratnya diurus sama Allah. Coba, almarhum menyibukkan dirinya mengurus masjid. Coba, Allah pilihkan hari Wendi Jumat. Itu Wendi Jumat sudah masuk hari Jumat. Kan kita itu Hijriah pergantiannya maghrib ya. Ya kalau Masehi kan jam 12. Mataman isu Jumat meninggal, disolati di hari Jumat, meninggal di bulan Ramadan. Dipilihkan ulang. Coba. Jadi kesimpulannya orang pilihan. Kan begitu. Kalau permasalahannya sayang, cinta, kata keluarganya, masih mau kurasa urus ke almarhum, masih mau sama-sama bapak, masih mau kurasa lebaran kumpul-kumpul keluarga. Singkatnya, ku sayang sekali orang tuaku. Allah lebih sayang. Saking sayangnya, Allah tidak mau lihat beliau lama-lama menderita dengan penyakitnya. Joli lisu. Saking sayangnya, Allah tidak mau lagi beliau tinggal lemah di usia senjanya, dipanggil pulang. Saking sayangnya, Allah justru mau waktunya ngaji sultani, nikmati semua pahala dari amal ibadahnya. Makanya dipanggil pulang. Jadi ini sudut pandang yang berbeda. Jadi terkadang kita mengatakan, kenapa kok dong? Kenapa sekali sudah Idul Fitri itu mau tak? Tapi elok puang, erok nakar yang ngatalah maunya Allah. Itu kalau maunya Allah dengan maunya hamba beda itu. Karena kita bicara iman, di sisi lain kita bicara akal. Kalau bicara akal berarti maunya makhluk. Tapi kalau bicara iman maunya Allah. Elok puang. Segala sesuatu terkesan tidak masuk akal, elok puang. Maka ada kimatu, malah saga memang tidak sakit. Syarat kematian memang tidak mesti sakit. Coba. Jadi kadang tidak masuk akal tapi elok puang. Kan begitu ya. Kalau maunya kita, beliau masih hidup, tapi karena maunya Allah dipanggil pulang. Kalau maunya kita, yang namanya anak-anak pasti ada orang tuanya. Itu yang masuk akal. Anak-anak itu ada orang tuanya, ada mamanya, ada bapaknya. Tapi Allah Ta'ala pun elok, Nabi Adam alaihissalam hadir, tidak mesti punya bapak, tidak mesti punya mama. Itu Allah punya mau. Kalau yang masuk akal, tidak masuk akal itu Isra Mi'raj. Kan begitu ya. Tapi kalau Allah yang punya mau, bukan tidak masuk akal. Akal kita terlalu kecil untuk peristiwa sebesar Isra wal Mi'raj. Coba. Jadi seperti itu. Maka sandarkan diri kita lewat pengaplikasian tawakal dengan kalimat inna lillahi. Inilah yang sempat saya sampaikan malam hari ini, bab yang pertama. Coba. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Coba. Ini sudah waktunya memang pulang. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walikulli ummatin ajal. Tiap manusia itu sudah ditetapkan waktunya. Sudah ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba masanya, tiba waktu tak, sudah giliran tak, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Taala, tidak bisa lagi ditunda, memang sudah waktunya. Jangan lagi bilang nanti malam ke berapa pika meninggal kasihan, atau sudah pika yang Idul Adha. Memang sudah waktunya.
ayat ini memberikan pesan bahwa syarat kematian tidak mesti sakit, tidak mesti tua. Jangan sampai bilang, oh, mai tamat Tony kasih malasa. Oh, tidak. Ada orang temaka sehat-sehat di situ. Tua mentomi, siratai moterang. Oh, tidak. Ada orang masih muda meninggal. Itu di Palestina, anak-anak kecil. Biasa lihat video-videonya di WA. Itu anak-anak kecil yang meninggal. Orang tuanya meninggal, anak-anaknya tinggal. Jadi sama, Ji. Biar hidup ke anaknya setengah mati, Ji. Ternyata informasi teman-teman di Mesir, anak-anak kecil yang korban perang di Palestina itu sekarang ada beberapa diadopsi sama negara tetangga, Lebanon, Kuwait. Tapi dikasih jadi budak. Jadi kasihan dia juga. Bagaimana budaknya? Kalau kau tidak kerja, kau tidak makan. Jadi kayak hidup tapi kayak orang mati. Coba. Kalau kau tidak kerja, kau tidak makan. Nah, kita ini di Indonesia itu Makassar. Makassar itu Panampuk. Moton jiki barangkali punya anak dari Palestina. Seandainya ada jalannya ya. Mau jiki kapan adopsi di? Wih, gagana itu anak orang cantik. Coba. Saya pernah ditawarkan, Ustadz, mau ki adopsi anak-anak dari Palestina. Anak apa? Anak korban perang. Ini kasih. Bisa diambil, bisa Ustadz. Tapi ikut mamanya. Oh. Bilang jangan nih. Kenapa Ustadz? Pindah perang di rumah. Iya. Karena ikut mamanya. Wasang anak-anak. Baran itu. Coba. Maka belajarlah dari ayat ini bahwa ternyata kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi jangan lagi bilang, heranku bisanya. Nah, itu kan biasa begitu ya. Kalau masjid sudah diumumkan telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan dalam usia sekian dan sekian akan dimakamkan di sini dan seterusnya. Masuk nih pun nana bola. Igali isu di pamasin. Ya, kenapa bisa itu? Bisa. Pak elok puang. Betul tidak? Jadi jangan lagi bilang kenapa bisa. Liwat sia-sia itu ya, makan anak mati kasih. Nah mau sia-sia tahu maka kok ada lalu orang duduk-duduk nonton televisi dulu lagi mati daripada televisi. Iya. Coba. Jadi hati-hati. Ustadz lewat tadi pakai payung Ustadz, bisanya meninggal. Bisa. Yang tidak bisa itu kalau baru-baru sudah dikubur lewat lagi pakai payung. Mana nak kita tahu mantang. Coba. Bersandarlah kepada Allah. Kita pasti akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Ayat ini menggambarkan betapa banyak ujian yang dibebankan kepada makhluk. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah jadikan ujian sebagai kata penghantar untuk menjemput kebahagiaan. Ikhlas, sabar, tawakal. Ini khususnya keluarga. Terakhir. Ya. Malah nih. Ya. Silakan. Coba. Maka kita yang hadir ini ayo pada ceng yang peta pada tak rupa tahu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan memakai kafan. Saya ulang. Perbaiki akhlak tak, perbaiki perilaku tak ke sesama manusia. Karena kita tidak tahu kapan kita akan memakai kain kafan. Hari ini kita silaturahimnya bagus. Selamat datang, Pak. Insyaallah. Ya, demikianlah acara kita malam hari ini. Mado saya. Semetoy kasih. Coba. Sampai di mana tadi itu? Kita lahir butuh sama orang, meninggal besok lusa butuh sama orang, betul tidak? Maka aja lalu kagak. Ini Ramadan, kenapa kita dikumpulkan di masjid supaya seruntuk-runtuk ya? Pura kimang kagak gara-gara pilpres. Pura kisi bombe-bombe gara-gara caleg. Makanya kita kumpul di masjid, rekatkan kembali itu huwa itu. Aja lagi mangkagak, jangan lagi mau pecah belah. Kan begitu ya? Sudah nih.
Yang pilih kemarin 01, alhamdulillah. Yang pilih 02, alhamdulillah. Yang pilih 03, alhamdulillah. Aja namang kagak. Pak pura nih. Kumpul mikir di masjid Karena itu yang naperintahkan Tuhan tak. 10 itu Yahudi takutnya kalau sholat subuhnya umat Islam sama dengan sholat Jumat. Itu sholat Jumat penuh tuh masjid. Tapi kalau sholat subuh Muhammad, Pak Iman sekeluarga. Kayak mana? Coba. Momentum Ramadan, ayo tingkatkan amal ibadah. Kita diajar di Ramadan itu manajemen waktu. Apa dibilang manajemen waktu? Manajemen waktu itu seakan-akan kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu ibadah itu ada waktunya. Sholat ada waktu, puasa bukanya ada waktunya, sahurnya ada waktunya, bayar zakat fitrah itu ada waktunya. Tidak mungkin mau zakat fitrah di bulan Muharram. Coba. Itu tidak sesuai syariat sudah itu. Jadi ada waktunya. Sahur diperlambat, buka dipercepat. Kapan tepat waktu? Kuantitas dari amalan tak luar biasa. Coba, kualitasnya. Maaf. Jadi yang kemarin barangkali bilang sama aja pahalanya orang sholat duhur di masjid dengan di rumah. Oh beda. Sholat duhur di masjid tepat waktu jelas lebih besar pahalanya dengan sholat duhur di rumah. Sama-sama sah, tapi pahalanya jelas beda. Karena kualitas. Yang pertama, dia tepat waktu karena di masjid. Coba. Makanya tepat waktu. Tepat waktu itu mempengaruhi halal haram di bulan Ramadan. Agak-agak diandre. Sebenarnya itu barang halal. Tapi ketemu Ramadan jadi haram di siang hari. Coba. Jalan kote halal atau haram? Halal. Mau kada haram. Macam yang apa balik jalan kote? Halal. Pak. Tapi ketemu bulan Ramadan. Pagi-pagi ada orang makan jalan kote. Halal atau haram? Haram. Kapan pergi jalan kote halal? Sudah maghrib. Kan begitu ya? Coba yang tadinya halal menjadi haram di siang hari, ketemu maghrib halal. Itu waktu. Jadi jangan main-main dengan waktu. Coba. Makanya ada ayat yang membahas tentang waktu. Wal asri. Demi masa, demi waktu. Coba. Es buah halal atau haram? Halal. Tapi makan es buah siang-siang di bulan Ramadan halal atau haram? Haram. Haram, mana halal? Berarti dia nak puasa. Kapan PS buah halal? Sudah maghrib. Ya ini persepsinya disamakan ya. Sudah maghrib itu halal pasti. Coba bapak-bapak. Dia nggak bisa disorot aja pak. Istri tak halal atau haram? Siapa lagi tuh bilang haram? Kalau sudah menikah, sudah ijab kabul, halal itu. Tapi berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, halal atau haram? Haram. Kapan pi istri tak halal? Halal. Siapa itu bilang sudah maghrib, sudah tarwi. Rapa-rapa kamar. Sini orang selain cantik-cantik, papelang. Kalau sudah maghrib istri itu kau buka aja. Coba. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena ternyata kita dibatasi oleh waktu, Pak. Kita dibatasi oleh waktu. Pemain bola itu waktunya cuma 2 kali 45 menit. Mereka harus serius, fokus, tidak boleh main-main. Kapan main-main tidak serius, itu kebobolan itu. Kita juga seperti itu, dibatasi dengan waktu. Cuman kita di lisan Allah, tapi kelakuannya tidak sejalan dengan lisan. Coba, kita kalau dokter sudah bilang, Tabe, itu penyakitnya sudah stadium 4. Sudah parah ini. Kalau mau panjang umur tak, karena kalau secara medis saya lihat ini tidak sampai umur tak 1 tahun. Tapi kalau mau panjang umur tak, pantangan kita dengan ini, pantangan kita dengan ini, pantangan kita dengan ini, jangan makan ini, banyak olahraga dan segala macam. Kita dengar dokter atau dengar Allah? Allah itu jauh sebelum ada dokter sudah menyampaikan ayat tadi. Fa idza jaa ajaluhum, itu ajalmu sudah ada itu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan di ayat lain dikatakan kullu nafsin. Coba,
Itu jauh sebelum lahirnya kita sudah disebutkan oleh Allah bahwa ada semua ajal tak dan berpeluang meninggal kapan saja. Nah ini dokter dijanji kita bilang, kalau pokoknya kalau ini dimakan, ini diminum 3 kali sehari, insya Allah sehat gitu dan segala macam. Coba. Tapi mau didengar dokter? Dikerja kalau dokter yang sampaikan, tapi kalau Allah sampaikan, oh loki mas salama, mas sempajak ki. Kau ngagel sempajak tak, kau masih gie. Kebanyakan itu orang tidak mau mentok sembahyang di masjid. Apa coba ruginya sembahyang di masjid? Kalau memang kita kejarnya khusyuk dengan tumanina, masjid tempat yang utama. Iya, nggak mau maka ada mega anak cule-cule yang kalian tetap sah karena berjamaah. Tinggal ikut imam, Pak Imam angkat takbir, imam ruku tom maki. Imam sujud juga. Ketika kita ikuti imam, sah. Yang salah itu kalau imam baru ruku kita sujud maki. Kenapa sujud mau kok imam baru ruku? Biar mereka tunggu di bawah. Oh tidak boleh. Harus naik ikut imam bos. Karena kita sudah pilih imam tak. Coba. Jadi seperti itu. Kerjakan amalan yang sudah dianjurkan oleh Allah. Baik yang ternukil di dalam Al-Quran maupun yang telah digambarkan oleh hadis. Kenapa? Kita butuh bekal. Tidak lama itu umur tak. Tidak lama. Siapa tahu bilang malolo mau pika. Sehat-sehat mau pika. Tidak. Sebentar jeki di belakangnya imam. Sebentar jeki. 20 rakaat jeki. Mungkin besok, lusa dan seterusnya sudah terbujur kaku di depannya imam. Maka sebelum momen itu tiba, ayo persiapkan amal ibadah. Karena ajal tidak menunggu tobatnya seorang hamba. Terakhir. Kesiagan yang bilang terakhir. Perbaiki silaturahim tak sama pasangan tak. Iya. Ika sih, langsung tuh bilang tidak ada. Kenapa kecepat sekali? Yang ada ya tomo. Yang tidak ada elok tak. Coba, kenapa penting? Kita tidak tahu siapa yang pulang terlebih dahulu. Ika, Benita, atau Lakaita. Tidak ditahu. Yang diharapkan adalah siapapun yang pulang terlebih dahulu, nah urus jenazah tak, nah doakan kita bikin pengajian seperti ini. Betul tidak? Berarti siapa masing-masing harus seperti itu. Saya bilang, sayangi pasangan tak, itu poin utamanya sakinah mawaddah warahmah. Baku sayang. Jangan lu kagak. Coba. Insya Allah, kalau baku sayang, kita urus gitu suami tak, nah urus gitu istri tak. Makanya saya biasa sampaikan kaidah kalau penyelenggaraan jenazah, kalau ada perempuan meninggal terlebih dahulu, sebaiknya kalau suaminya masih kuat fisik, sehat mental, suaminya tomu pasosoki, pacurui. Suaminya mau, ini kaidah. Walaupun fikihnya membolehkan siapa saja kasih turun jenazah. Ini kaidah. Kenapa? Coba kita runut. Ibu-ibu sepanjang hidupnya pakai baju syar'i, tertutup aurat. Begitu meninggal ditutup kain. Mau dimandikan, yang mandikan mahramnya. Begitu dikafani, yang kafani mahramnya. Begitu dikasih turun di liang lahat, ya lihat terakhir kulit dan rambutnya orang lain. Coba. Sayang ini. Bagus dong itu kalau suami tak tomo yang lihat kita terakhir kulit tak. Yang lihat terakhir rambut tak. Ini kaidah. Makanya saya biasa bilang, suami tak tomo. Minta ridhonya. Kita mau pak kasih turun. Ada pernah ibu-ibu, kutanya begini, langsung tuh tanya suaminya. Pak, dengar gitu pak. Nanti kalau meninggal kak, mau jadi kasih turun ke jenazahku. Langsung dia bilang suaminya, biar ini malam. Ini burane pacetongan nih. Nggak ada di sini. Suami di tempat lain. Tidak boleh begitu. Makanya baku sayang-sayang. Itu kalau sudah pisah pasangan. Saya tidak pernah lihat perempuan tidak menangis kalau meninggal suaminya. Coba. Yang jarang kejadian itu kalau laki-laki menangis meninggal istrinya. Bukan berarti tidak ada. Ada. Tapi jarang. Ya. Pernah lihat laki-laki menangis meninggal istrinya? Di Panampus ini ada? Ada Jita? Iya. Ada lalu itu sengaja tidak menangis karena dia berusaha tegar. Tapi begitu sudah dikebumikan, masuk di kamar, nak kunci, menangis itu. Tidak ada betulan mau sayang.
Tapi ada juga itu laki-laki begitu meninggal istrinya, diam-diam tuh masuk di kamar, nak kunci berteriak, merdeka! Berarti pakai balis-balis istrinya ini. Tapi bukan istri di sini, istri di tempat lain. Coba. Makanya sifat masing-masing. Karena kalau sudah pisah dengan pasangan, itu berat. Tidak ada orang yang bisa menanggung memikul perpisahan tanpa air mata. Saya membina di pesantren Tahfizul Quran Samsam. Paham kah tahu? Beberapa pengurus masjid tahu. Di sana itu saya kalau hari Jumat biasa stay kak, ada ibu-ibu jengkel sekali kak lihat. Kenapa saya jengkel lihat? Karena setiap hari Jumat jam jenguk, nah lihat mi anaknya menangis, anaknya menangis juga dia. Coba. Kenapa menangis? Karena pisah tempat. Satu tinggal di rumahnya, satu tinggal di pesantren. Itu baru pisah tempat itu, belum pisah alam. Pasti nangis. Bertanya mi temanku, kenapa pengen kita jengkel? Jengkel karena ini ibu di belakang ditinggal. Baku dempet di rumahnya dengan pesantren. Datang tuh doro so Jumat. Kenapa bukan hari lain kita datang? Biar barangkali besok kita datang karena di sebelah di rumah tak bu. Mau tongi menangis. Tapi memang sedih. Saya umroh November kemarin. Saya dari tiba-tiba ditanya sama orang travel, sama yang punya Samsam, Ustadz ikut ke Ustadz, kita butuh tambahan mutawif karena satu pesawat 433 jamaah. Makanya saya diajak. Cuma ini dadakan karena kita berangkat tanggal 6, ditanya tanggal 4 pi. Jadi malamnya itu saya pulang sama istriku, mau kutanya kok dong, baru-baru sudah akikah. 3 anakku baru yang paling tua umur 9 tahun, yang paling bungsu baru-baru sudah akikah. Saya bilang apa aku bilang ini, lo usalai kasih. Beratnya itu ditinggalkan sama 3 anak kecil, kan begitu ya. Malamnya tuh mau kutanya, bilang biar media makan dulu sama-sama. Tengah malam tidak bisa tidur, besok pagi sarapan sama-sama kutanya, dek mau itu pergi umroh? Apa jangan bilang tahu wah? Bilang jangan bilang tahu dek, kenapa kan? Besok nih, kenapa tiba-tiba? Sebenarnya kemarin ditanya, kan cuma tidak enak katanya ke. Jadi mau tinggalkan sama anak tak? Berempat jadi rumah bilang, mau dia apa? Apa kata istriku? Saya tidak bisa hidup tanpa kita. Betul nih. Saya tidak bisa hidup tanpa kita. 1 minggu kak di tanah suci ku video call ki, masih hidup ki. Kira saya bilang tidak bisa hidup tanpa saya. Mau teram nih. Artinya memang perpisahan itu berat, Pak Ibu. Makanya mumpung masih sama-sama, ayo rangkul, genggam tangannya. Karena kita tidak tahu hari esok siapa yang berangkat terlebih dahulu. Coba. Itu pasangan. Terakhir sekali. Betul lama ini. Lo nih suka apa ya? Bagi-bagi juga kue kah? Bagi-bagi juga kue. Maunya jangan nih. Sudah makan kue tadi buka puasa. Ya, biasa itu kalau orang pergi tasnya begini. Tapi mau kapan pagi buka besok deh? Atau jangan sampai itu tahun dia mau di masjid besok. Kador itu kau. Ya. Satu membawa satu mana? Ya karena tadi ku dapat informasi 150 persiapan, 300 orang hadir. Berarti ada orang pilek sebentar. Jadi jalan lalu cuma double nak. Tapi insya Allah di sini orang tak satu kalau pulang ini, ya cuma tidak bisa tertutup. Nih, naropo loki. Baik terakhir, kita semua punya orang tua baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Betul tidak? Berapa anaknya tadi almarhum? 8 orang. Anak aku tanya, mana anaknya tadi? Berapa? 8. Ya, Masya Allah. Coba. Itu orang tua dunia akhirat. Tidak ada namanya mantan orang tua. Orang yang selama ini selalu bilang sama kita, nak, jangan pergi jauh-jauh, jangan pulang malam. Coba, jangan pergi jauh nak. Ternyata di malam Jumat kemarin bapak yang pergi jauh-jauh dan sudah tinggalkan kita. Puncak kesedihan itu bukan waktu beliau terbujur tamu, belum itu. Kita nangis-nangis dalam keadaan lepas sholat tarawih, atau mungkin besoknya di hari Jumat kita nangis-nangis, itu belum puncak kesedihan, walaupun bersimbah air mata. Puncak kesedihannya itu ketika selesai pengajian, semua orang sudah pulang. Mungkin anaknya, keluarganya, dia lipat nih pakaian-pakaiannya, bilang, iko dong
pakaiannya pengaji, pakaiannya bapak. Cucunya mungkin bilang, "Be, biasa kalau mau Ramadan begini, bapak nak kasih ke uang. Ini tidak ada." Itu puncak kesedihan. Apalagi kalau sudah ketemu malam terakhir Ramadan, masjid sudah sahut-sahutan. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Coba. Semua orang sudah janjian besok mau ke rumahnya bapak, mau ke rumahnya mama. Kau mau ke mana? Saya mau ke makamnya. Kok ke makamnya? Karena beliau sudah tidak ada. Coba. Maka pesannya mumpung orang tua tak masih ada. Jangan mengejar surga yang jauh, lupa sama surga yang dekat. Kalau orang suruh cepat, kalau atasannya suruh bergerak. Tapi kalau orang tuanya nanti sebentar tunggu Coba, perbaiki skala prioritas tak. Karena pintu surga paling tengah itu namanya Babul Walidain, akan mencari orang-orang yang selalu membuat tersenyum orang tuanya, membuat bahagia orang tuanya, membuat nyaman orang tuanya selama berada di samping putra-putri. Maka bersyukurlah kalau ternyata kita salah satunya, mampu membahagiakan, memuliakan orang tua. Karena satu pelukan waktu beliau masih hidup lebih berarti daripada 1000 pelukan di batu nisannya. Mau dia apa kalau tidak ada? Betul tidak? Ya. Makanya mumpung masih ada orang tua tak, datangi beliau, telepon beliau, jangan kosongkan rekeningnya. Ini paling tegas ini kalimat. Artinya jangan sampai bertanya, bisakah pinjam uangmu nak? Ya Allah. Coba. Pokoknya jangan tanya. Pokoknya kalau perlu belum habis yang dikasih pekan kemarin, kasih lagi, biar tidak minta. Atau bahkan mungkin orang tua tak lebih kaya daripada kita. Karena bukan masalah kasih uangnya supaya mereka tercukupi kebutuhannya, tapi ini bentuk abdi, bentuk cinta kita dari seorang anak. Itu kalau masalah jasa itu tidak terbalaskan itu. Tapi Allah mau lihat progres ikhtiarnya seorang anak. Bagaimana dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua tak sudah bilang sama kita, saya ridho atas segala pemberian saya kepada anak-anakku, mulai dia lahir sampainya meninggal, itu tinggal pilih pintu surga mana yang kita mau masuki. Jadi harusnya seperti itu. Maka bersyukurlah. Momentum Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Dan tentunya menghadirkan rasa haru bagi orang-orang yang sudah ditinggal oleh keluarganya. Tugas kita adalah bukan jalan di tempat karena berduka, tapi tetap semangat, fokus sampai di penghujung Ramadan, agar insya Allah nantinya yang kita harapkan setiap amal ibadah yang kita kerjakan bisa jadi amal jariah untuk orang tua kita yang sudah rojiun, dan kita sendiri terpilih menjadi pribadi-pribadi yang fitrah di hari yang fitri. Saya rasa ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon izin keikhlasannya kita kirimkan berkah pahala suratul Fatihah untuk almarhum wal-maghfurlah Bapak Haji Sultani Bimbola. Semoga malam hari ini ada satu lisan yang bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Almarhum diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, diampunkan segala dosa, dan insya Allah makamnya jadi bagian dari Raudatul Miryadul Jinan, taman dari taman surga. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Khususan almarhum Haji Sultani Bimbola. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil qubur wa salamatan fil barza wa balighna fil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi yassir hisabana ya Rabb. Rabbi yassir hisabana ya Rabb. Rabbi yassir hisabana ya Rabb. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna nakuna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Duduk di situ. Kursi tak duduk. Oh iya, itu. Ada. Situ. Duduk. Taruh. Allah. Alhamdulillah, demikian tadi ceramah dari Pak Ustaz. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Pak Ustaz menjadi pelajaran bagi kita untuk dapat memperbaiki kehidupan kita di dunia menuju kepada kehidupan akhirat kelak di hari kemudian. Sekali lagi kami atas nama keluarga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara tasya pada malam hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh deh.